Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama para menteri di lingkungan koordinasi bidang perekonomian melaksanakan kegiatan terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN di Desa Budaya Kertelangu, Denpasar, Sabtu pagi tadi. 57% ekonomi nasional ditopang sektor UMKM sehingga sektor UMKM menjadi sektor prioritas pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran kredit usaha rakyat yang tahun ini diagendakan Rp190 triliun, tahun depan Rp120 triliun. Khusus penerima KUR yang diserahkan di Desa Budaya Denpasar sampai bulan Desember tidak membayar bunga karena bunganya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menyalurkan KUR yang di bawah Rp10 juta. Itu pun yang biasanya 19% seluruhnya ditanggung pemerintah. KUR ini berjalan tentu juga ada bantuan dari Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi, kemudian juga Menteri Pertanian dan juga Menteri Perdagangan dan CSR dari Menteri BUMN. Menko Airlangga meyakini percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Untuk itu pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra. Sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara reguler dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja. Hari ini kami ke tempat ini untuk melihat dan sekaligus penyaluran daripada kredit usaha rakyat yang tahun ini diagendakan 190 triliun, tahun depan 120 triliun, dan khusus untuk penerima KUR yang tadi diserahkan itu sampai Desember tidak bayar bunga karena bunganya ditanggung oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu juga pemerintah menyalurkan KUR yang di bawah itu, yang di bawah 10 juta, itu pun yang biasanya 19% seluruhnya ditanggung pemerintah. Dan tadi semuanya itu menerima KUR yang untuk pertama kali. Jadi kami hanya menyatakan bahwa KUR ini berjalan dan tentu tadi ada juga bantuan dari Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi, kemudian juga Menteri Pertanian dan juga dari Menteri Perdagangan dan juga CSR dari Menteri BUMN. Ya tentu kami berharap bahwa UMKM ini potensi ekspornya kan ada, seperti perhiasan, kemudian juga kopi dan yang lain. Nah justru dengan situasi pandemik ini kesempatan untuk mengekspor. Secara nasional ekspor jewelry, perhiasan itu naik. Dan tentu kita berharap kalau mereka masih membutuhkan modal kerja, perbankan masih bisa mendukung lagi, dan resiko kredit di Bali dibandingkan yang secara nasional lebih rendah. Jadi ini juga baik bahwa produktivitasnya tinggi. Tentu diharapkan bahwa UMKM potensi ekspornya akan ada seperti perhiasan, kopi, dan yang lainnya. Justru dalam situasi pandemi COVID-19 ini berkesempatan untuk mengekspor secara nasional, ekspor jewelry perhiasan itu naik. Dan tentu berharap kalau mereka masih membutuhkan modal kerja, perbankan masih bisa mendukung lagi dan resiko kredit di Bali dibandingkan dengan secara nasional lebih rendah. Dan ini baik bahwa produktivitasnya tinggi. Dewa Krisna, Bali TV.